Haleluya, salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, biar sama-sama kita menjadi jemaat Tuhan yang terus berubah, berkarya, dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang terdapat di dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-16. Amsal 3 ayatnya 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan saat ini saya beri judul Tangan Tuhan. Berkat itu adalah milik Tuhan. Berkat itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan bagi orang-orang percaya, bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan bagi saya. Setiap orang diberikan berkat dari Tuhan sebab Dia adalah sumber berkat itu. Firman Tuhan berkata, yang sudah kita bacakan menjelaskan bahwa di tangan Tuhan itu ada berkat. Berkat umur panjang, kekayaan, kehormatan, berkat umur panjang ada di tangan kanan. Firman Tuhan katakan, berkat itu sudah ada, berkat itu sudah tersedia di tangan Tuhan. Berkat itu ada bagi kita semua. Dan Tuhan itu ketika menyiapkan berkat, memberikan berkat, Dia itu siap untuk memberi, Dia itu siap untuk kasih berkat itu kepada kita. Berkat itu sudah tersedia, tinggal bagaimana cara kita untuk mengambil berkat itu daripada tangan Tuhan. Di tangan kanan umur panjang, di tangan kiri kehormatan dan kekayaan. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan tangan Tuhan itu? Yang pertama adalah kalau kita baca di dalam Esra 8 ayat yang ke-22. Esra 8 ayat 22 menjelaskan bahwa tangan Allah itu ada bagi kami melindungi semua orang yang mencari Dia. Jadi bagaimana kita mendapatkan tangan Tuhan? Tangan Tuhan itu ada pada orang-orang yang mencari Dia. Di dalam mencari itu pasti ketika kita mencari sesuatu, kita tahu, kita percaya bahwa sesuatu yang kita cari itu ada. Ketika kita mencari, diperlukan kesungguh-sungguhan untuk mencari, keseriusan untuk mencari, dan kita akan mendapatkan itu. Dan firman Tuhan berkata bahwa tangan Tuhan itu ada pada orang-orang yang mencari Dia, yang mencari tangan Tuhan. Di dalam mencari harus disertai dengan kepercayaan dan disertai dengan kesungguh-sungguhan. Di dalam Amsal 3 ayat yang pertama dikatakan bahwa hatinya yang mendapatkan tangan Tuhan itu adalah orang-orang yang hatinya memelihara perintah Tuhan. Di ayatnya yang ke-7 kalau kita maju, bahwa tangan Tuhan itu ada pada orang-orang yang takut akan Tuhan dan menjauhkan diri daripada kejahatan. Di renungan pagi tadi kita sudah sama-sama belajar Amsal 3 ayat 13-14 menjelaskan bahwa orang yang hidupnya berbahagia adalah orang-orang yang hidup di dalam hikmat. Hidup dalam hikmat artinya kita hidup di dalam hikmatnya Tuhan. Hidup di dalam hikmat adalah hidup dengan standar yang Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang hidup dengan hikmat Tuhan, orang-orang yang hidup dengan standar Tuhan, dia akan mendapatkan tangan Tuhan. Bapak Ibu, mari kejar hikmat itu, hidup di dalam standar Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Amsal 3 ayat 13-14, karena berkat yang akan kita terima, firman Tuhan katakan keuntungannya melebihi emas dan perak. Keuntungan yang akan kita dapatkan melebihi emas dan perak. Di dalam tangan Tuhan ada berkat apa? Yang pertama firman Tuhan katakan ada berkat umur panjang. Umur panjang itu di sana ada kesehatan, di sana ada kekuatan, di sana ada berkat kesembuhan, di sana ada berkat pemulihan dari sakit. Di dalam Keluaran
ayatnya yang ke-25 firman Tuhan berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Berkat apa yang ada di tangan Tuhan? Berkat umur panjang. Dia akan menjauhkan kita dari sakit penyakit, bahkan Dia akan memberkati kita, Dia akan sembuhkan kita. Itu semua tersedia di tangan Tuhan, Bapak Ibu. Yang kedua, ada berkat apa di tangan Tuhan? Firman Tuhan jelaskan, ada kekayaan. Tidak selalu kekayaan itu berbicara tentang harta benda, keuangan, tetapi kekayaan itu Tuhan berkati di dalam hidup kita. Kita kaya akan hikmat Tuhan, kita kaya akan kebijaksanaan, kita kaya akan kesabaran, kita kaya akan pengetahuan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Roma 11 ayatnya yang ke-33. Roma 11 ayatnya yang ke-33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Tuhan beri kita kekayaan hikmat supaya di dalam kita menjalankan usaha kita penuh hikmat. Bagaimana saya harus mengatur usaha saya agar semakin maju. Tuhan beri hikmat. Tuhan beri kita hikmat supaya usaha kita semakin diberkati oleh Tuhan. Untuk kita menjalankan usaha kita. Tuhan beri kita kekayaan kebijaksanaan bagi orang tua. Bijaksana di dalam mendidik anak. Bagi kita diberikan bijaksana dalam kita mengelola keuangan. Kita bijaksana mengatur keuangan agar keuangan kita dapat dikelola dengan baik. Itu berbicara tentang kekayaan, kebijaksanaan yang Tuhan beri. Tuhan beri kita kekayaan pengetahuan bagi supaya kita di sekolah kita diberikan pengetahuan, kepintaran. Bagi mungkin ada yang bekerja sebagai guru, kita diberikan wawasan-wawasan yang lebih lagi, pengetahuan-pengetahuan kita diperbaharui untuk kita terus dapat mengembangkan pengetahuan supaya kita dapat mengajar anak-anak didik Bapak Ibu dengan lebih lagi. Tuhan juga beri kita kekayaan kasih. Tuhan beri kita kekayaan perhatian agar kita dapat membagikan kasih Tuhan, agar kita lewat kita punya kasih yang kaya, maka kita dapat mengampuni orang, kita punya hati yang besar. Itu adalah kekayaan yang Tuhan beri di dalam hidup kita, bahwa kekayaan itu tidak selalu diukur dengan materi, kekayaan itu tidak selalu diukur dengan harta benda, tapi ada banyak yang Tuhan sudah sediakan di tangan Tuhan. Berkat itu sudah ada di tangan Tuhan, tinggal bagaimana kita mengambil berkat itu, cari Dia dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, firman Tuhan katakan bahwa berkat apa yang ada di tangan Tuhan? Ada kehormatan. Kehormatan dalam bahasa aslinya yaitu mengandung arti reputasi yang baik. Orang-orang yang ada dalam tangan Tuhan, dia itu akan mempunyai kebijaksanaan dalam melakukan sesuatu sehingga dia mendapatkan sesuatu yang baik dan mendatangkan reputasi yang baik di dalam kehidupannya. Contoh Bapak Ibu, bagi orang-orang yang bekerja di perusahaan, orang lain akan melihat, kok dia kerjanya penuh tanggung jawab, kok dia kerjanya bisa bagus, kok dia kerjanya bisa baik, dia boleh tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Itu adalah reputasi yang Tuhan beri, kekayaan yang boleh kita terima melalui kebijaksanaan, melalui hikmat-hikmat yang sudah Tuhan sediakan. Akhirnya melalui itu semua nama Tuhan yang akan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Dari hidup yang mungkin kita ditolak, mungkin kita tidak dihargai, tetapi kita kemudian menerima kehormatan, kita menerima reputasi yang Tuhan beri. Dari hidup yang kaya akan hikmat, hidup yang kaya akan kebijaksanaan, maka mendatangkan reputasi yang baik. Itulah berkat kehormatan yang sudah Tuhan sediakan.
Semuanya itu disediakan dan didapatkan oleh orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tangan Tuhan tak terukur, tangan Tuhan yang tak terlihat itu ada di atas kita. Maka dari itu, berkat yang ada di tangan Tuhan itu sudah disediakan, sudah dipersiapkan. Tuhan beri itu untuk ada di tangan kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat, keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang, hiduplah dalam standar-standar yang ditentukan Tuhan. Cari Tuhan dengan penuh kepercayaan, cari Tuhan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Dengan dengarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan, maka lakukan itu di dalam kehidupan kita. Perkatakan firman. Ketika kita mau memperkatakan firman Tuhan, maka Tuhan, hari ini saya pegang janji Tuhan, di tangan kanan saya ada umur panjang, maka hari ini saya sembuh, maka hari ini saya beroleh kekuatan, maka hari ini saya akan bersemangat. Di tangan kiri saya ada berkat yang Tuhan sudah beri, yang saya sudah terima dari Tuhan. Saya kaya akan hikmat, saya kaya akan kebijaksanaan, saya kaya akan kasih, saya kaya di dalam berpikir sehingga saya dapat bekerja dengan baik hari ini. Di tangan saya ada berkat-berkat sehingga apa yang saya kerjakan hari ini boleh berhasil. Hari ini saya terima berkat-berkat kehormatan dari Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita mau lakukan kebenaran firman Tuhan. Kita terus sungguh-sungguh mencari Tuhan dan semuanya itu akan kita terima. Semuanya itu sudah disediakan, kita tinggal mengambil berkat itu. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kehidupan kita semua. Dan saat ini kita akan sama-sama untuk menghafalkan ayat di mana kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-16 ini. Amsal 3 ayatnya yang ke-16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah-masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 27420088. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami Tuhan. Kami mau menjadi umat-umat Tuhan yang terus Tuhan terus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami mau kejar berkat yang sudah Tuhan persiapkan bagi kami, untuk kami hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk kami terus mencari wajah-Mu, untuk terus kami mencari apa yang menjadi kehendak-kehendak Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh terus bertumbuh menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kami aminkan firman-Mu Tuhan, bahwa di tangan kanan-Mu ada umur panjang, tangan kiri-Mu kekayaan, kehormatan. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami terima semuanya itu ada di tangan kami Tuhan, sehingga kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan, mungkin ada yang di dalam pergumulan, masalah-masalah keluarga. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan bukakan jalan, Tuhan beri jalan keluar. Bagi ada jemaat-jemaat yang dalam keadaan kurang sehat, terbaring sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan ada kuasa kesembuhan terjadi bagi jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih karena Engkau menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang hidup jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Tolonglah jemaat GPDI El Shaddai Magelang untuk hidup di dalam janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.